Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi probabilitas distribusi kontinu. Sebelumnya, kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Javier, lalu ada Heru Wijaya, ada Vina Susanti, ada Dian Bakulasih, dan Ian Kurniawan. Uniform distribusi probabilitas mungkin merupakan distribusi paling sederhana untuk variabel acak kontinu. Distribusi ini berbentuk persegi panjang dan ditentukan oleh nilai minimum dan maksimum. Di gambar berikut bisa ditemukan contohnya. Ada contoh yang pertama adalah contoh rumus rata-rata distribusi seragam, atau dalam PowerPoint tertulis mean of the uniform distribution. Lalu ada simpangan baku dari distribusi seragam, atau di PowerPoint tertulis standard deviation of the uniform distribution. Lalu ada distribusi seragam, atau dalam PowerPoint tertulis uniform distribution. Lalu contoh. Mas, bentar Mas, sebelum slide berikutnya saya pengen memastikan bahwa kalian paham konsep probabilitas. Terutama sekarang kita membahas tentang distribusi probabilitas kontinu ini. Saya mau tanya, apa bedanya distribusi probabilitas kontinu dengan discrete? Kan minggu lalu kan probabilitas discrete kan, distribusi probabilitas discrete. Kalau sekarang kan distribusi probabilitas kontinu. Apa bedanya itu? Kalau kontinu lebih berlanjut mungkin, Pak. Ada yang bisa membantu Mas Javier? Pertama, kenapa ada yang distribusi probabilitas kontinu dan ada yang distribusi probabilitas discrete? Karena apa? Karena tipe bilangannya itu berbeda. Makanya dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang tadi tipe bilangannya sudah saya jelaskan di awal kan. Ya kan? Kalau kalau kontinu itu ya sifatnya dia tidak terpisah, tidak utuh. Misalkan kalian mengukur tinggi badan kalian, gitu kan? Terus kalian bilang sama saya, tanya tinggi badan kalian berapa? Tinggi badan kamu berapa? 170, Pak. Pertanyaan saya, apakah kamu itu benar-benar yakin pasti bahwa tinggi kamu itu 170? Bisa jadi itu 170,3245678 dah. Angka di belakang koma itu sifatnya tak terhingga. Karena kalau alat ukur itu kalau memang benar-benar didetailkan itu kita akan sangat mustahil bisa menemukan angka precise-nya, angka pastinya, angka akuratnya gitu. Sehingga angka di belakang koma itu menjadi tidak terhingga. Terus bagaimana cara menyikapi hal tersebut gitu? Apakah kita perlu menampilkan semua angka di belakang koma? Enggak perlu gitu loh. Makanya ada treatment khusus atau perlakuan khusus untuk variabel atau jenis-jenis bilangan yang semacam ini gitu loh. Makanya ada distribusi probabilitas kontinu. Oke. Karena efek itu, karena ada kontinu dan discrete, dan karena kontinu itu titik poin akuratnya itu tidak bisa diuntukkan secara pasti karena 171,3456 tak terhingga, ya gimana, kita nggak bisa itu kan. Maka di dalam menentukan probabilitas kontinu ini itu tidak bisa menemukan probabilitas terjadinya pada satu titik angka, pada satu spesifik angka tertentu. Itu. Misalkan
ini ada A dan B kan, misalkan ya. Misalkan A dan B itu 2, A itu 2, B itu 10. Berapa ini misalkan ini waktu tunggu 2 menit sampai 10 menit. Misalkan gitu. Berapa probabilitas kita menunggu selama 3 menit? Tidak bisa begitu. Kalau saya bilang kita menunggu selama 3 menit, itu berarti saya pengen tahu pasti bahwa orang itu menunggu 3 menit. Padahal kalau orang nunggu itu bisa jadi ya memang 3 menit, tapi koma detiknya masih detik mau beralih ke detik yang lain itu juga masih harus diukur lagi. Jadi dia nggak bisa utuh gitu. Beda dengan kalau kita ngomongin jumlah buku, buku utuh itu udah pasti jumlah buku ya satu buku gitu. Gitu ya. Paham maksudnya nggak? Insya Allah paham ya. Nah, maka di dalam menentukan distribusi probabilitas kontinu itu kita menentukannya dengan cara apa? Kita tentukan probabilitas pada rentang angka tertentu. Misalkan saya kasih contoh, berapa probabilitas orang menunggu di bank selama 3 sampai 5 menit. Berarti rentang angka itu kita tahu bahwa orang-orang itu menunggu rentang 3 sampai 5 menit probabilitasnya sebesar ini. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi, silakan bisa bisa dibantu ya, Mas Javier ya. Ini bentuk uniform itu bentuknya apa, Mas? Bentuk probabilitasnya apa ini? Maksudnya bentuknya ini kayak apa? Kotak kan? Persegi panjang, ya nggak? Si panjang, Pak. Iya, Pak. Oke, persegi panjang kan? Nah, di dalam menentukan probabilitas dari sebuah peristiwa di dalam distribusi probabilitas kontinu, untuk menentukan probabilitasnya itu kita cukup mencari luas area yang ingin dicari. Misalkan ini dari kotak A sampai B ini kita pengen tahu ini apa probabilitasnya A sampai titik di tengah di antara A dan B. Maka kita tinggal mencari probabilitas itu dengan mencari luasnya sekotak dari A sampai setengahnya. Misalkan A, di antara A dan B itu ada titik di tengah-tengahnya. Titik di tengah-tengahnya itu saya namakan C lah. Paham maksudnya enggak? Misalkan di antara A dan B itu ada titik di tengah-tengahnya, titik tengah-tengahnya itu sama dengan C. Nah, ketika saya ingin mencari probabilitas terjadinya peristiwa A sampai dengan C, maka saya tinggal menghitung luas dari kotak A sampai C. Berarti kalau luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar kan? Nah, lebarnya itu ditentukan oleh tinggi dari probabilitas ini. Maksudnya probabilitasnya ber1 per B minus A itu adalah lebarnya. Kemudian tinggal kita cari seberapa rentangnya gitu kan. Rentangnya itu mau berapa caranya. Oke, silakan langsung kita mencoba aja ke soal. Silakan Mas. Contoh soal. Ini, Pak. Contoh soal, Southwest Arizona State University menyediakan layanan bus kepada mahasiswa saat mereka berada di kampus. Sebuah bus tiba di North Main Street dan College Drive berhenti setiap 30 menit antara pukul 6 pagi dan 11 malam selama hari kerja. Siswa tiba di halte bus pada waktu yang acak. Yang dibutuhkan seorang siswa untuk menunggu terdistribusi secara merata dari 0 hingga 30 menit. Gambar grafik dari distribusi ini. Tunjukkan bahwa luas distribusi seragam ini adalah 1,00. Berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dan kata lain, apa yang dimaksud dengan waktu tunggu rata-rata? Berapa standar deviasi dari waktu tunggu? Dan berapa probabilitas seorang siswa akan menunggu antara 10 dan 20 menit?
Lalu untuk jawabannya sendiri, Coba dijelaskan dong. Coba dalam dijelaskan. kalau berdasarkan contoh yang slide sebelumnya, A sama B, A-nya itu angka 0, terus untuk B-nya itu angka 30. Jadi untuk dimasukin ke rumus, 1 dibagi 30 kurangi 0. Yang hasilnya 1,00. Yang maksudnya apa itu, Mas? Yang maksudnya apa? Kenapa ini 1.00 itu menggambarkan apa, Mas? Area Pak. 1,00 itu adalah apa? Area antara 0 sampai 30. Kenapa harus 1? Bisa nggak itu 2,00? Bisa nggak 3 atau 4 atau 5? Selain 1 bisa nggak? Tergantung waktu di titik B, Pak. Oke. Ada yang mau menambahin jawabannya Mas Xavier? Kelompok ini ada siapa sih? Saya panggil aja lah kelompok ini. Ada Mbak Dian Papulasi, Mbak Vina Susanti, coba mau bantu nggak? Terus apa lagi? Mas Heru Wijaya. Siapa lagi nih? Satu lagi. Ian Kurniawan ada nggak nih? Ian Kurniawan. Kelompok kalian lengkap kan, Mbak, Mas? Lengkap, Pak. Lengkap, Pak. Untuk Ian kayaknya lagi trouble sinyal lagi ya, Pak. Oke. Ayo, ada yang mau bantu? Ada tambahan nggak? Kemarin saya bilang, nilai probabilitas itu maksimal berapa? Rentang nilai probabilitas itu berapa sampai berapa? Kalian deh, probabilitas itu kemungkinan. Kalian itu sebenarnya menggunakan sehari-hari. Kalau kamu mau datang nonton bioskop nggak sama saya? 100% saya akan datang. Artinya apa? Ini asli 100%. Artinya apa maksudnya? Saya 100% saya jamin. Apa? Maksudnya gimana? Artinya apa? Berarti 100%. Real mau datang gitu, Pak. Ya, berarti pasti kan. Nilai pasti. Ya. Pernah ada orang bilang, saya jamin 120%. Pernah nggak saya jamin begitu? Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada kan? Ya itu karena memang nilai maksimum probabilitas itu cuma 100% gitu loh. Jadi untuk nilai kepastian yang pasti itu 100%. Kalau saya bilang 100% saya datang, berarti saya datang. Gitu. Pasti. Iya kan? Nah 100% itu kalau diangkakan berapa sih? 1. 1, Pak. Iya kan? Ya sudah, berarti nilai maksimal dari probabilitas itu 1, nilai minimumnya adalah 0%. Gitu kan, atau 0 gitu kan. Jadi kalau sebuah kejadian itu probabilitasnya 0 itu berarti tidak bakal terjadi. Tapi kalau kejadian itu probabilitasnya 1 atau 100% itu maka kejadian itu pasti terjadi gitu. Nah, kenapa ini areanya itu adalah 1? Karena ya apa? Ini adalah sebuah kejadian yang ketika rangkaian kejadian itu dikumpulkan menjadi 1, maka itu menjadi sebuah kepastian gitu loh. Jadi itu nilainya 1. Makanya kalau saya kasih contoh sebuah koin dilempar,
apa ketika koin dilempar, apa yang akan muncul? Ya kalau nggak gambar angka kan, ya kan? Ya kalau nggak Iya, Pak. gambar angka itu kan berarti suatu kepastian. Masa tiba-tiba saya lempar, tiba-tiba koinnya melayang? Nggak mungkin. Pasti dia jatuh menunjukkan angka atau gambar. Berarti angka itu setengah probabilitasnya, gambar itu probabilitasnya setengah. Setengah plus setengah menjadi 1. Berarti pasti. Kalau nggak angka, yang keluarnya gambar. Nggak ada kemungkinan lain dia miring atau berdiri gitu. Tuh. Nah, berarti begitu juga dengan kejadian ini. Ketika waktu tunggu mahasiswa itu dijumlahkan probabilitasnya, maka dia akan membentuk suatu keutuhan, yaitu 1. Itu probabilitasnya utuh menjadi 1. Gitu kan. Maksudnya adalah, terus maksudnya dari uniform probability itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di setiap kemungkinan mahasiswa menunggu, kejadian mahasiswa menunggu itu memiliki probabilitas, sebaran probabilitas yang sama. Makanya dia flat di atas ini. Kalau kalian lihat grafik ini, di grafik yang vertikal itu, sumbu vertikal ini menunjukkan probabilitasnya. Sumbu horizontal menunjukkan apa? Lama waktu tunggu kan? Nah, di setiap lama waktu tunggu ini, itu akan memiliki probabilitas yang sama. Itu makanya disebut uniform. Uniform itu apa sih bahasa Indonesianya? Uniform bahasa Indonesianya apa? Uniform. Seragam. Ya kan? Berarti dia akan memiliki yang seragam. Seragam itu kan berarti sama. Gitu kan? Nah, probabilitasnya seragam. Maka apa namanya, untuk mengetahui tingginya ini ya berarti tinggal 1 dibandingkan dengan jaraknya. Ini A, 0 ini A, 30 B, berarti B minus A. B minus A berapa? 30. 1/30. 1/30 itu 3. 0,0333. Udah kan? Ya sudah. Tuh. Oke, terus kemudian rata-ratanya yaitu A plus B bagi 2. 0 plus 30 bagi 2. Sama dengan 15. Artinya apa kalau begini? Ayo Mas Javier, kalau rata-ratanya 15 artinya bahwa rata-rata dari distribusi probabilitas uniform itu merupakan titik tengah dari 0 sampai 30. Dari Pak. 0 sampai 30. ya, betul, titik tengah dari 0 sampai 30 atau titik tengah dari kotaknya itu. Sebuah kotak dibagi 2 sama rata. Gitu kan. Titik tengah lah ibaratnya ya. Dari area kotaknya itu. Terus kemudian ada variannya, standar deviasinya, sorry. Nah, kemudian saya tanya, ini probabilitas waktu tunggu 25 sampai 30 itu sama dengan 1/30 itu tingginya. 1/30 minus 0. Karena tingginya sama semua kan ya. Berarti ya semuanya tinggi. Gitu kan. Kan tadi prinsipnya kalau kita menghitung kotak persegi panjang atau ya persegi panjang ini tinggal kita kalikan panjang kali lebarnya aja kan. Berarti ini juga tinggal, karena ini bentuknya begini, asumsikan lebar itu adalah tingginya. Tingginya itu 0,33 atau 1/30, lebarnya tinggal kita hitung berapa ini selisihnya 30 sampai 25 ini. Kalau selisihnya 5 maka 25 dari 30. Kok dia 10 sih? Ini ada yang salah nih. Harusnya 5 ya. Berarti 1/30 min 0 dikalikan, misalkan ini waktu tunggu 20 sampai 30. Berarti kan 10 ya. 20 sampai 30 diminuskan berarti kan 10, berarti 0,33. Paham maksudnya enggak? Saya tanya, kok diam aja nih? Berarti yang dikalikan itu antara perkiraan waktu tunggu ya, Pak? Iya. Selisih dari rentang itu loh. Jadi kalau saya tanya berapa probabilitas mahasiswa menunggunya itu 10 sampai 20 menit. Jangan 10 sampai 20 menit lah.
10 sampai 30 menit. 20, Pak. Ya probabilitasnya berapa berarti? Kan itu selisihnya 20, tapi kan harus dikalikan tingginya. Tingginya berapa? 30. Tingginya Mas, tingginya berarti berapa? Tingginya ini kan tingginya kan ukuran tingginya kan 0,0 semua ini. Oh, 0,33, Pak. 0,033 dikalikan 20. 20. Berarti jawabannya berapa? Itu tinggal di kalkulator. Udah, kan? Terus kalau saya mau tanya, berapa probabilitas waktu tunggu mahasiswa lebih dari 20 menit? Berarti ini soal main bahasa aja. Kalian harus paham dengan cara memainkan bahasanya. Berapa probabilitas waktu tunggu lebih dari 20 menit? Kalau lebih dari 20 menit, maka area yang dihasil adalah area 20 sampai 30. Ya, kalau lebih kan berarti yang di akhir cuma 20 ke kanan aja kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya. Berarti Iya, sama Pak. saja probabilitas kalau 10 menit. kalau digambarkan dengan tulisan ini berarti P dalam kurung 20 kurang dari wait time kurang dari 30 kan sama aja kayak gitu kan. Iya enggak? Iya, Pak. Ya. Terus kalau saya bilang berapa probabilitas waktu tunggu setidaknya 5 menit? Iya, 0 sampai 10, Pak. Setidaknya 5 menit, masa 0 sampai 10, Mas? Kalau saya bilang, setidaknya kalau ada 10 mahasiswa di kelas ini, saya akan mulai kelas. Kalau yang di kelas ini ada 12, saya mulai enggak? Mulai. Kalau yang di kelas ini ada 15, saya mulai enggak? Mulai. Kalau yang di kelas ini 8 orang, saya mulai enggak? Tidak. Nah, berarti kalau saya bilang, berapa probabilitas setidaknya mahasiswa itu menunggu 5 menit, berarti area yang diarsir adalah dari 5 sampai 30. Nah, paham ya? Jadi cuman main bahasa aja. Nggak mungkin pertanyaannya akan sama terus kayak gitu. Gitu kan. Jadi kalian harus jangan terlalu sepaneng sampai lupa logika dasar kalian. Padahal kalian sehari-hari kayak gitu gampang banget, kalian pasti paham toh. Tapi karena terpaku dengan kayak gini jadi nggak bingung sendiri gitu loh. Seringkali kayak gitu. Yuk lanjut lagi Mas. Langsung ke slide berikutnya ya, Pak. Iya Mas. Untuk slide berikutnya kan dibacakan oleh teman saya, Mas Heru. Normal probability distribusi. Ini berbentuk lonceng dan memiliki puncak tunggal di tengah distribusi. Ini simetris tentang rata-rata. Ini asimtotik atau kurva semakin dekat dan lebih dekat ke sumbu X, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Letak suatu distribusi normal ditentukan oleh mean dispersi atau penyebaran distribusi ditentukan oleh standar deviasi. Rata-rata aritmatika, median, dan modus adalah sama. Luas total di bawah kurva adalah 1. Setengah area di bawah kurva normal berarti di sebelah kanan titik pusat ini dan setengah lainnya di sebelah kirinya. Ini adalah contoh dari gambar normal probability distribusi. Benar, Mas. Luas area di bawah kurva itu 1.
karena gunungnya itu simetris, ya kan? Karena gunungnya itu Iya, simetris. Pak. Nah, ingat ya, gunungnya itu simetris, nggak miring, nggak apa. Rata-ratanya itu benar-benar tepat berada di tengah yang membagi dua lonceng itu sama rata, dua gunung itu sama rata. Paham Iya, nggak? Pak. Itu rata-ratanya. Dan karena dia simetris, maka seperti yang kita pelajari dulu kemarin sebelumnya, kalau sebuah kurva normal distribusi itu simetris, maka rata-rata, modus, dan mediannya akan berada di nilai yang sama. Sama. Oke kan? Ini harus dipahami juga, diingat-ingat. Kemudian sekarang saya tanya ini, kan itu ada gambar itu Mas, apa namanya? Iya, Pak. Yang sebelah kanan itu kan ada different means and standard deviation, equal means and different standard deviation. Maksudnya apa itu? Jelaskan coba. Oh ya, sebelumnya karena dia simetris toh, terus mean itu berada diletak di tengah-tengah di antara gunung itu membagi dua sama rata, maka probabilitas area di sebelah kanan dan sebelah kanan rata-rata itu 0,5, probabilitas di sebelah kiri rata-rata itu juga 0,5. Nah, untuk menghitung probabilitas dari kurva normal distribusi ya kita tinggal menghitung luas areanya. Cuman hanya saja karena ini bentuknya tidak kotak, maka kita akan sedikit kesulitan dalam menghitung luas. Kalau tadi tinggal dikali-kalikan karena bentuknya adalah kotak. Kalau ini bentuknya seperti gunung, seperti lonceng. Oke, coba jelaskan yang itu Mas, yang gambar sebelah kanan, family of distribution. Ya, equal means and different standard deviation ya, Pak. Deviation. Ya. Paham nggak maksudnya, Mas? Kurang paham, Pak. Oke. Teman-teman paham standar deviasi itu tahu nggak? Apa? Standar deviasi. Paham nggak artinya apa? Bahasa Indonesianya lah. Standar deviasi adalah Simpangan baku, Pak. Oke, simpangan baku. Kalau saya bilang nyimpang itu berarti dia tidak berada di dalam track-nya. Ya. Misalnya nyimpang kanan, nyimpang kiri, berarti kan dia nyebar gitu kan. Ya enggak? Atau makanya dia mengukur dispersi. Dispersi itu nyebarnya itu seberapa. Atau mengukur variance. Nah, teman-teman harus paham nih bedanya varian sama standar deviasi. Ada yang tahu bedanya varian sama standar deviasi? Kalau variance itu merupakan simpangan yang dikuadratkan. Simpangan, jadi varian dan standar deviasi itu simpangan nilai individu terhadap rata-ratanya. Jadi kan rata-ratanya di tengah nih, ya kan? Nah, berarti kan ada nilai yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari rata-rata. Nah, ini sebelah kanan dan sebelah kiri rata-rata itu merupakan menyimpang dari rata-ratanya gitu. Jadi variasi itu mengukur simpangan kuadrat dari rata-rata, sedangkan standar deviasi itu mengukur simpangan yang sudah distandarisasikan ke unit aslinya dari rata-rata. Kenapa kok ada standar deviasi? Misalkan gini,
ada nilai x itu ada 10. Jumlahnya ada 10 nilai x. Jumlah x itu ada 10, berarti akan ada 10 nilai. Rata-ratanya misalkan 5. Nah, ketika setiap individu x ini dikurangkan dengan rata-rata, maka itu hasil penjumlahan dari itu semua itu hasilnya akan 0. Nanti akan ada soalnya. Nah, bagaimana menyiasati biar itu tidak 0? Itu perlu dikuadratkan. Ketika itu dikuadratkan, itu menjadi varian. Oke kan? Nah, untuk mengubahnya menjadi unit yang sama lagi, maka perlu distandar deviasikan, perlu dibakukan simpangannya. Makanya diakarkan. Standar deviasi itu logikanya seperti ini. Di kelas ini, rata-rata mendapatkan nilai 7 untuk ujian statistika. Dengan standar deviasinya dengan standar deviasi 1,2. Ingat ya. Rata-ratanya 7, standar deviasinya 1,2. Oke. Terus kemudian saya bilang, Mas Heru Wijaya memiliki nilai ujian statistika yaitu 1 standar deviasi di atas rata-rata. Berarti berapa nilai ujian Mas Heru Wijaya? Di atas 70, Pak. Di atas 70 berarti berapa? 71 udah masuk, Pak. Nah, oke. Sorry, tadi simpangan kok saya nilainya rata-ratanya 7, simpangan bakunya 1,2. Atau standar deviasinya 1,2. Nah, Mas Heru Wijaya itu memiliki nilai ujian statistika itu 1 standar deviasi di atas rata-rata. Berarti nilainya Mas Heru Wijaya berapa? Rata-ratanya 7, simpangan bakunya 1,2. Jika Mas Heru Wijaya itu nilainya 1 standar deviasi di atas rata-rata, maka ya sudah 1 standar deviasi berarti berapa? Standar deviasinya 1,2 kan? Berarti kalau 1 kali berarti 1,2 atau 1,2 kali 1. Berarti tinggal ditambahkan rata-rata karena di atas rata-rata. Gitu kan. Rata-ratanya 7 plus 1,2 berarti nilainya Mas Heru Wijaya itu 8,2. Paham ya? Terus ketika saya bilang nilainya Mbak Dian populasi itu 2 standar deviasi di atas rata-rata. Berarti nilai Mbak Dian populasi berapa? Kalau 2 standar deviasi di atas rata-rata. Berarti 1,2 tinggal dikalikan 2. Ya, kan menjadi 2,4. 2,4 plus rata-ratanya adalah 7. Berarti 9,4 nilainya Mbak Dian. Oke. Kalau saya bilang nilainya Mas Heru Wijaya itu 1 standar deviasi di bawah rata-rata, maka nilainya adalah tinggal 1,7 di minus 1,2, Pak. 6,8. 6,8. Ya, itu artinya standar deviasi itu seperti itu. Jadi sebaran nilainya itu tidak terus semua orang berada di rata-rata kan? Nggak mungkin kan? Dia akan menyebar kan. Misalkan saya ngumpulin data nilai statistik di kelas ini kan nggak mungkin dia akan kalian akan punya nilai yang sama terus. Kalau nilainya sama semua berarti rata-ratanya sama dengan nilai setiap mahasiswa itu, gitu kan? Paham nggak? Oke. Nah, kalau di dalam normal distribusi, kalau dengan rata-rata yang berbeda, kemudian tapi standar deviasinya, ketika standar deviasi sebuah normal distribusi itu kecil, maka bentuk kurvanya apa? Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin tinggi, Pak.
Lancip. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin lancip, kan? Semakin besar nilai standar deviasi, dia akan semakin Tumpul. ya tumpul atau gemuk, gitu kan? Begitu juga ketika min-nya sama tapi standar deviasinya beda, gitu kan? Semakin dia tinggi standar deviasinya, maka semakin besar standar deviasinya, maka semakin tumpul. Meskipun min-nya sama. Kemudian ketika min-nya berbeda, standar deviasinya sama, bentuk kurvanya identik sama. Meskipun min-nya berbeda. Oke. Lanjut. Silakan dilanjut. Halo, kok nggak ada suara ya? Sorry, belum kepencet. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan rata-rata 0 dan disimpang baku 1. Ini juga disebut distribusi Z. Nilai Z adalah jarak bertanda antara nilai yang dipilih ditunjuk X dan rata-rata populasi dibagi dengan simpang baku populasi. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Ya apa bukan, Pak? Contohnya ada di gambar sebelah kanan. Nggak ada contoh yang lain lagi, masuk gambar doang begini kan ada, Pak. Contoh kasusnya lah. Ada nggak? Untuk contoh kasusnya, pendapatan mingguan mandor shift di industri kaca mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasi $100. Berapa nilai Z untuk pendapatan, sebut saja X, dari seorang mandor yang berpenghasilan $1.100 per minggu untuk seorang mandor yang berpenghasilan $900 per minggu. Yang pertama, kita mencari Z dengan X yang diketahui $1.100. Rumusnya X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi, yaitu $1.100 dikurangi 1.000 dibagi $100 hasilnya 1. Dan untuk X 900 dikurangi 1.000 dibagi 100 hasilnya min 1. Artinya apa, Mbak? Artinya Slide selanjutnya apa isinya? slide menggunakan Z untuk menemukan X given area. Ada tabel yang bisa dipakai nggak? Ada tabel distribusi Z nggak? Belum dimasukkan kayaknya. Coba cek lagi. Ke kanan. Lagi. Oh ya udah, berarti mundur. Intinya teman-teman, untuk mencari probabilitas dari normal distribusi ini, karena bentuknya normal distribusi itu bermacam-macam, dia normal tapi bisa jadi nilai rata-ratanya beda, bermacam-macam, sehingga kita sulit untuk menentukan luasnya, dan rumusnya itu relatif rumit untuk menentukan probabilitasnya. Maka kita tidak perlu menggunakan rumus itu. Gitu. Apa yang perlu kita lakukan?
Yang perlu kita lakukan itu adalah tinggal menstandarisasikan distribusi normalnya dengan cara apa? Dengan cara mengurangkan nilai X terhadap rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Itu memperoleh nilai Z. Ketika kita sudah menemukan nilai Z, maka kita bisa melihat probabilitasnya dengan cara melihat di tabel Z distribusi. Coba page sebelumnya, halaman sebelumnya. Pak. Ya. Nah, ini adalah tabel Z, tabel distribusi Z, gitu kan. Kalau tadi itu nilai Z-nya adalah 1, maka bagaimana cara melihat probabilitasnya? Kebetulan ini nggak ada yang 1 ya. Harusnya di atasnya lebih ada. Misalkan nilai Z-nya adalah 1,45, maka probabilitasnya berapa? Probabilitas nilai Z 1,45 berapa ini? Cara melihatnya gimana? 0,4265. Caranya adalah gimana, Mbak? Diuraikan caranya, Mbak. Dari yang diketahui Z 1,4 terus ditambah 0,05. Oke. Jadi setelah itu ditarik itu menjadi ketemu titik temunya di 0,4265. Kalau nilai Z-nya 1,72, Mbak, berarti probabilitasnya 0,4572. 73. Oh, 73. Ya. Nah, berarti paham ya, jelas ya cara menggunakan tabel ini ya. Jadi untuk menghitung probabilitas dari normal dari sebuah kurva distribusi normal, itu caranya yaitu dengan merubahnya atau menstandarisasi dulu dengan standar normal distribution. Itu standar normal distribusi itu atau distribusi normal standar itu memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Dan standar deviasinya 1. Nah, caranya itu adalah dengan Z sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasinya berapa. Gitu. Setelah ketemu nilai Z, baru kita lihat di tabel. Paham ya? Areanya berapa? Yuk cek yuk, lagi. Kanan. Lanjutkan aja, lanjutkan. Silakan dilanjutkan, siapa yang presentasi? Menggunakan Z untuk menemukan X. Contohnya Layton, Tyrrell, and Rubber Company ingin menetapkan jaminan jarak tempuh minimum pada ban MX100 barunya. Pengujian pengungkapan jarak tempuh rata-rata adalah 67.900 dengan standar deviasi 2050 mil dan distribusi mil mengikuti distribusi probabilitas normal. Layton ingin mengatur jarak tempuh minimum yang dijamin agar tidak lebih dari 4% ban harus diganti. Berapa jarak tempuh minimum yang harus diumumkan Layton? Menyelesaikan X dengan menggunakan formula Z, X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. X min 67.900 dibagi 2050. Hasil dari Z bisa ditemukan dengan informasi 4%. Area antara 67.900 dan X-nya itu 0,4600 yang dihasilkan dari 0,5000 dikurangi 0,0400. Lalu karena 0,4600 tidak ada di tabel Z, maka kita cari di angka yang berdekatan yaitu 0,4599 yang menghasilkan give a Z value of min 1,75. Lalu bisa disubstitusikan ke min 1,75 sama dengan X min 67.900 dibagi 2050. Min 1,75 dikali 2050 sama dengan X min 67.900
X sama dengan 67.900 dikurangi 1,75 dikali 2050. Hasilnya X sama dengan 64.312. Pertanyaannya bentar. Bentar ya, saya pindah dulu. Bentar. Assalamualaikum. Oke, Mbak, saya pengen bertanya. Ini gimana nih caranya kok bisa yang dicari itu X-nya itu letaknya begitu, terus kenapa kok itu 0,4? Kenapa? Coba disambungkan dengan ceritanya ini. Kan ini Leighton Tire and Rubber Company ingin menetapkan jaminan jarak tempuh minimum pada ban MX100 kan. Pengujian mengungkapkan jarak tempuhnya rata-rata adalah 67.900 dengan standar deviasinya 2050 mil dan mengikuti distribusi probabilitas normal. Leighton ingin mengatur jarak tempuh minimum yang dijamin agar tidak lebih dari 4% ban harus diganti. Berarti apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa gimana maksudnya?
Coba maksudnya ini tuh gimana? Ayo, siapa yang siapa yang presentasi ini tadi? Ayo jelaskan. Apa maksudnya? Ayo. Gimana ini kok diam aja nih? Gimana? Maksudnya gimana ini? Coba ceritakan. Misalkan, ayo Mbak, siapa tadi Mbak Vina ya? Cari X mungkin, Pak. Ya, misalkan. Ini kan ada pabrik ban. Pabrik brand itu, kan kalau kita punya ban itu kan kita bisa ukur ban ini itu habisnya itu setelah pemakaian berapa kilometer gitu kan, misalnya kayak gitu. Ya kan? Misalkan ban MX100 itu rata-rata itu jumlahnya itu 67.900. Kok jumlahnya? Rata-rata jarak tempuhnya itu 67.900 mil penggunaannya. Dengan standar deviasi 2050 mil. Artinya apa? Artinya seperti yang saya contohkan tadi itu, ada beberapa ban yang hanya bisa menempuh jarak 60 berapa? 1 standar deviasi di bawah rata-rata. Ada beberapa ban juga yang hanya bisa menempuh jarak 2 standar deviasi di bawah rata-rata. Ada beberapa ban juga yang bisa menempuh jarak lebih sedikit, ya kan? Dengan 3 standar deviasi di bawah rata-rata, misalkan kayak gitu. Tapi ada pula yang kebalikannya, dia bisa menempuh lebih dari rata-ratanya. Itu ada standar 1 deviasi di atas rata-rata, ada 2 standar deviasi di atas rata-rata, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, Layton itu ingin mencari probabilitas 4% dari ban itu harus diganti. Jarak tempuh minimumnya itu berapa? Maksudnya gimana? Maksudnya itu porsi ban yang harus diganti setelah menempuh minimal itu segini. Porsinya itu hanya 4%. Jadi itu jarak tempuh minimal yang dibutuhkan untuk, misalkan dia sudah menjual sebanyak 100.000 ban, gitu kan? Berarti 4% dari 100.000 itu ada berapa? Nah, 4.000 kan? Berapa? 4.000, Pak. 4.000 ya. Berarti maksudnya adalah bahwa jarak minimum agar 4.000 ban itu cuman 4.000 ban aja yang diganti gitu. Jarak minimumnya berapa? Berarti kan tadi kan saya bilang ada yang nempuh cuma 50.000, ada yang nempuh 61.000, 62.000 dan seterusnya. Nah, kalau jarak minimum agar 4.000 itu bisa mengganti, itu jarak minimumnya itu berapa gitu. Ternyata ini yang akan kita cari. Ternyata di situ adalah 64.312 gitu. Seperti yang dibilang tadi bahwa area di kiri itu setengah, ya kan? Setengah dari 1 kan? Maka dia 0,5 diminuskan 0,04, maka dia di situ 0,46 area yang kiri. Dan yang ingin kita cari itu adalah karena kita bilang jarak minimum, maka yang ingin kita cari adalah area di seberang dari 4.600. Itu yang diarsir itu loh, paham ya? Nah, ini kan dengan bahasa lagi.
Jadi kita sebenarnya tahu rumusnya, tapi kalau kita tidak bisa mengartikan maksud dari pertanyaannya atau kasusnya, itu akan menyulitkan kita juga. Gitu. Yuk lanjut, Mas Mbak. Normal distribution finding probabilities. Contohnya, pendapatan mingguan rata-rata seorang mandor shift di industri kaca biasanya didistribusikan dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasi $100. Berapa peluang untuk memilih seorang mandor yang pendapatan mingguannya antara $1.000 dan $1.100? Untuk X 1000 yaitu $1.000 dikurangi 1000 dibagi 100 hasilnya 0,00, dan untuk X yang 1100 yaitu 1100 dikurangi 1000 dibagi 100 hasilnya 1,00. Normal distribution finding probabilities. Lihat informasi mengenai pendapatan mingguan mandor shift di industri kaca. Distribusi pendapatan mingguan mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasi $100. Berapa peluang terpilihnya seorang mandor shift di industri kaca yang pendapatannya adalah antara $790 dan $1.000? Untuk X $790 yaitu rumusnya 790 dikurangi 1000 dibagi 100 hasilnya min 2,10, dan untuk X yang $1.000 rumusnya 1000 dikurangi 1000 dibagi 100 hasilnya 0,0. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, berapa peluang terpilihnya seorang mandor shift di industri kaca yang pendapatannya adalah $840 dan $1.200? Yang $840 dikurangi 1000 dibagi 100 hasilnya min 1,60, dan untuk X 1200 rumusnya 1200 dikurangi 1000 dibagi 100 hasilnya 2,00. Untuk selanjutnya ada aturan empiris distribusi normal. Untuk aturan empiris Mbak, ini, maaf, ini ya, Pak. kurang berapa slide lagi nih? Enam slide lagi, Pak. Udah termasuk penutup. Oke, silakan. Lanjutkan dulu. Apa saja aturan empiris ini? Pertama, jika nilai standar deviasi sebesar 1, maka sebanyak 68% nilai data akan berada di dalamnya. Kedua, sedangkan jika nilai standar deviasi sebesar 2, maka sebanyak 95% nilai data akan berada di dalamnya. Ketiga, namun apabila nilai standar deviasi sebesar 3, maka sebanyak 99,7% nilai data akan berada di dalamnya. Satu deviasi standar itu berarti rata-rata plus minus standar deviasi atau simpangan baku. Dua deviasi standar itu berarti rata-rata plus minus 2 kali simpangan baku. Untuk 3 standar deviasi yaitu rata-rata plus minus 3 kali simpangan bakunya. Ini misalkan gini, Mbak. Saya perjelas lagi. Misalkan mahasiswa di kelas ini ada 100 orang. Gitu kan. Terus saya lakukan ujian ujian statistika, keluar hasil rata-ratanya 6, standar deviasinya 1,2. Maka
saya bisa menyimpulkan bahwa 60, kan di sini dibilang 68% data itu berada pada rata-rata plus minus 1 standar deviasi kan. Berarti kalau begitu, ketika rata-ratanya 6, terus standar deviasinya 1,2, dan jumlah mahasiswanya 100, berarti sekitar 68 mahasiswa itu memiliki nilai di rentang berapa? 6 plus 1,2 berapa? 72, 6 minus 1,2 berapa? 58. Berarti 68 mahasiswa itu berada memiliki nilai di rentang 58 sampai 72. Paham nggak? Itu yang 68%. 95%-nya itu berada di rata-rata plus minus 2 standar deviasi. Berarti 2,4 di minus 6 berapa? 3,6. 6 plus 2,4, 8,4. Berarti apa artinya? Bahwa 95 mahasiswa itu nilai ujiannya di rentang 3,8 sampai berapa? 8,4. Paham ya maksudnya ya? Ini adalah empirical, aturan empiris. Ya kan? Coba aja teman-teman nanti buktikan sendiri kalau nggak percaya. Gitu. Kalau memang terdistribusi normal ya nilainya ya. Tapi kalau nilainya tidak terdistribusi normal ya nggak kayak gini aturannya nanti. Paham maksudnya ya? Oke. Silakan lanjutkan lagi. Untuk contohnya, diketahui rata-ratanya misalkan 600, terus simpangan bakunya 10. Carilah nilai dari 68%. Untuk 68% tadi rumusnya rata-rata plus minus dari simpangan baku. Maka rata-rata dikurangi simpangan bakunya, maka 600 dikurangi 10 sama dengan 590. Kemudian yang rata-rata ditambah simpangan bakunya 600 ditambah 10 sama dengan 610. Maka nilai dari satu deviasi yaitu sekitar 590 sampai 610. Untuk contoh kedua, ada sebagai bagian dari program jaminan kualitasnya, perusahaan baterai Autolit melakukan tes pada masa pakai baterai. Untuk baterai alkalin sel D tertentu. Masa pakai rata-ratanya adalah 19 jam, masa pakai baterai mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi 1,2 jam. Kemudian tentukan sekitar 68% baterai gagal di antara dua nilai apa. Kemudian sekitar 95% baterai gagal di antara dua nilai apa dan hampir semua baterai gagal di antara dua nilai apa. Untuk soal kedua, diketahui tadi rata-ratanya 19, untuk simpangan bakunya 1,2 jam. Untuk 68% rata-rata plus minus dari standar deviasi, berarti untuk 19 dikurangi 1,2, 17,8 jam, 19 ditambah 1,2, 20,2 jam. Maka baterai gagal di antara nilai 17,8 jam sampai 20,2 jam. Untuk yang 95% sama 19, bedanya cuma di simpangan bakunya itu dikalikan 2. 19 dikurangi dalam kurung 2 kali 1,2 sama dengan 16,6 jam. Kemudian 19 ditambah dalam kurung 2 kali 1,2 sama dengan 21,4 jam. Maka baterai akan gagal di antara nilai 16,6 jam sampai 21,4 jam. Untuk 99,7%, simpangan bakunya akan dikalikan 3, maka 19 dikurangi dalam kurung 3 kali 1,2 sama dengan 15,4 jam. Kemudian 19 ditambah 3 kali 1,2 sama dengan 22,6 jam. Maka baterai gagal di antara nilai 15,4 jam sampai 22,6 jam.
Siapa ini, Mbak? Mas? Normal approximation to binomial. Distribusi normal atau distribusi kontinu menghasilkan pendekatan yang baik dari distribusi binomial atau distribusi discrete untuk nilai n yang besar. Distribusi probabilitas normal umumnya merupakan pendekatan yang baik untuk distribusi probabilitas binomial ketika n dan n1 min 0 keduanya lebih besar dari 5. Hal ini karena dengan bertambahnya n, distribusi binomial semakin mendekati distribusi normal. Continuity correction factor. Nilai 5 ketika distribusi probabilitas binomial atau distribusi probabilitas discrete didekati dengan distribusi probabilitas kontinu atau distribusi normal. Hanya 1 dari 4 kasus yang mungkin muncul. 1, untuk peluang paling sedikit X terjadi, gunakan luas di atas X min 5. 2, untuk peluang terjadinya lebih dari X, gunakan luas di atas X plus 5. 3, untuk peluang munculnya X atau lebih sedikit, gunakan luas di bawah ini, X min 5. 4, untuk peluang munculnya lebih sedikit dari X, gunakan luas di bawah ini X plus 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Ya. Tadi sekalian sudah ditutup ya. Saya rasa sudah cukup ya kuliah hari ini. Kita sudah sekitar 1 jam lebih 15 menit, hampir 1 jam setengah. Saya harus mencukupkan kelas ini karena habis ini jam 4 saya juga ada kelas lagi. Intinya begini teman-teman, sepertinya kelas statistik yang sudah sampai pertemuan 7 itu hanya kelas ini ya. Yang lainnya kayaknya baru ke pertemuan ke-6. Jadi nanti ujiannya itu hanya sampai pertemuan ke-6 saja. Paham ya? Pertemuan ke-6 itu discrete probability distribution. Gitu kan. Nah, hanya saja karena pentingnya continuous probability distribution, maka di semester di UAS nanti ini akan saya keluarkan. Itu. Maksudnya materi ini akan saya ujikan di UAS. Jadi teman-teman nanti tolong diingat ya, karena kalian satu-satunya yang ke pertemuan 7, jangan nanti ketika ujian UAS teman-teman mikir hanya materi yang setelah UTS saja gitu kan. Tapi diingat bahwa continuous probability ini masih akan diujikan di UAS. Tapi untuk besok UTS tidak diujikan ya. Itu nanti insya Allah hari ini atau besok lah ya, karena saya itu kelas semester ini saya mengajar cukup banyak. Saya matikan dulu ya.